Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ernawati Sri Sunarsih, salah satu mahasiswa Prodi S3 Teknik Sipil di Universitas 11 Maret, Surakarta. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan salah satu tugas dari salah satu mata kuliah di Prodi S3 Teknik Sipil, dan saya mengambil tema yaitu implementasi rencana tata ruang wilayah, yaitu di sini saya ambil adalah Kota Surakarta karena saya berdomisili di Surakarta, dan untuk kasus ruang terbuka hijau. Pada tugas kali ini saya mengambil salah satu perda di Pemkot Surakarta, yaitu Perda nomor 1 tahun 2012 tentang RT/RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta tahun 2011 sampai tahun 2031. Definisi dari rencana tata ruang wilayah yaitu dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi. Adapun tujuan penataan ruang wilayah kota yaitu untuk mewujudkan kota sebagai kota budaya yang produktif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dengan berbasis pada sektor industri kreatif, perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata, serta olahraga. Di dalam Perda nomor 1 tahun 2012 ini memuat poin-poin yang sangat luas gitu. Dan saya tidak akan membahas semuanya karena waktunya yang pastinya akan cukup lama juga. Poin-poin tersebut diantaranya yang pertama yaitu rencana sistem pusat pelayanan. Seperti terlihat pada tabel tersebut, untuk sub-pusat pelayanan Kota Surakarta itu dibagi menjadi 6 sub-pusat pelayanan atau 6 SPK di sini. Untuk SPK yang pertama, yaitu mencakup Kecamatan Jebres, Laweyan, Pasar Kliwon, dan Serengan. Arahan fungsi yaitu sebagai kawasan pariwisata, perdagangan dan jasa, olahraga, serta ruang terbuka hijau atau RTH. Untuk SPK yang kedua, yaitu Kecamatan Banjarsari dan Laweyan, arahan fungsi yaitu sebagai kawasan pariwisata, olahraga, dan RTH. Sedangkan untuk SPK yang ketiga, mencakup Kecamatan Banjarsari dengan arahan fungsi sebagai kawasan permukiman, perdagangan, dan jasa. SPK yang keempat, mencakup Kecamatan Jebres dan Banjarsari, arahan fungsi yaitu sebagai kawasan permukiman, perdagangan, dan jasa. Untuk SPK kelima, mencakup Kecamatan Jebres dan Banjarsari, arahan fungsi itu sebagai kawasan pariwisata, pendidikan tinggi, serta industri. Dan SPK yang terakhir yaitu mencakup Kecamatan Banjarsari, Laweyan, Jebres, dan Pasar Kliwon. Arahan fungsi yaitu sebagai kawasan pemerintahan, pariwisata, perdagangan, dan jasa. Oke. Untuk kawasan dari 1 sampai 6 terlihat seperti di dalam peta berikut ini. Kemudian poin yang selanjutnya adalah rencana pola ruang wilayah. Untuk rencana pola ruang wilayah ini diwujudkan melalui 2 hal, yaitu yang pertama adalah rencana pengembangan kawasan lindung, dan yang kedua adalah rencana pengembangan kawasan budidaya. Untuk rencana pengembangan kawasan lindung, itu meliputi 4 hal. Yang pertama adalah kawasan perlindungan setempat, kemudian ruang terbuka hijau, yang ketiga adalah kawasan cagar budaya, dan yang keempat adalah kawasan rawan bencana alam. Dari keempatnya ini, saya hanya akan membahas yaitu tentang ruang terbuka hijau, seperti poin yang saya sampaikan pada awal tadi. Oke, untuk ruang terbuka hijau atau RTH disingkatnya, penyediaan RTH untuk mencapai luasan minimal 30% dari luas wilayah kota, maka dikembangkan RTH private minimal 10% dan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota. Untuk penyediaan RTH private yaitu meliputi pekarangan rumah, perkantoran, pertokoan dan tempat usaha,
Kemudian kawasan peruntukan industri, fasilitas umum dengan luasan sekitar 446,32 hektar atau sekitar 10,13% dari luas seluruh kota. Sedangkan untuk penyediaan RTH publik, yaitu sekitar 20,03%, yaitu meliputi yang pertama adalah RTH Taman Kota, alun-alun ataupun monumen, ini dengan luas 357 hektar. Kemudian RTH Taman Pemakaman dengan luas 50 hektar. Kemudian RTH Penyangga Air atau resapan air, di sini luasnya adalah 11,55 hektar. RTH Jalur Jalan Kota dengan luas 214,55 hektar. Yang selanjutnya adalah RTH Sempadan Sungai, yaitu dengan luas sekitar 77,61 hektar. RTH Sempadan Rel, luasnya sekitar 73 hektar. RTH pada Tanah Negara dengan luas 77,23 hektar. Dan RTH Kebun Binatang dengan luas sekitar 21,10 hektar. Sedangkan untuk pengembangan kawasan budidaya, yang pertama untuk perumahan, arahan lokasi perumahan yaitu seluas 2.274,65 hektar dan letaknya ini menyebar. Jadi di semua kawasan yang ada di Pemkot tidak difokuskan hanya untuk perumahan. Pengembangan kawasan perumahan harus mempertimbangkan persyaratan kesehatan perumahan sehingga pengembangan perumahan diarahkan agar sesuai dengan tingkat kepadatan penduduknya. Kawasan budidaya kedua yaitu perdagangan dan jasa. Secara keseluruhan, luas alokasi ruang kegiatan perdagangan dan jasa mencapai 630,3 hektar. Ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa diarahkan sesuai dengan kecenderungan perkembangan yang terjadi, yaitu di lokasi pasar dan sekitarnya. Untuk perkantoran, alokasi ruang perkantoran secara keseluruhan mencapai kurang lebih 18,55 hektar, yaitu meliputi kantor pemerintahan, institusi pemerintahan lainnya yang terdiri dari kantor dinas teknis, kantor kecamatan, kantor kodim, dan kantor Polres. Kemudian yang keempat adalah ruang kegiatan industri. Untuk menampung kegiatan industri ringan dan industri kreatif di Kota Surakarta, disediakan ruang kurang lebih 81,13 hektar. Pengembangan kawasan industri di kawasan, terutama di kawasan 4 dan kawasan 5, terkhusus untuk kegiatan industri ringan dan industri kecil. Untuk yang kelima yaitu ruang terbuka non hijau dengan luas 7,23 hektar. Yang keenam ada persawahan. Sawah sebagai lahan pertanian seluas 114,14 hektar. Ini terletak di Kecamatan Pasar Kliwon, Laweyan, Banjarsari, dan Jebres. Lahan pertanian ini diberikan menjadi dua, yaitu lahan pertanian basah seluas 106,14 hektar dan pertanian untuk lahan keringnya yaitu sekitar 5 hektar. Yang ketujuh yaitu prasarana. Alokasi ruang untuk prasarana ini meliputi simbol kegiatan terminal, stasiun, dan terminal barang. Luas lahan yang dialokasikan untuk prasarana transportasi ini mencapai kurang lebih 15,32 hektar yang tersebar di Kecamatan Pasar Kliwon, Laweyan, dan Banjarsari. Untuk kawasan pergudangan yang dialokasikan kurang lebih 18,03 hektar terletak di Kecamatan Jebres. Sedangkan fasilitas pendidikan luasnya sekitar 216,04 hektar dan tersebar di seluruh kawasan pemerintahan Kota Surakarta. Untuk fasilitas kesehatan ini memberikan arahan lokasi untuk pengembangan rumah sakit baru serta fasilitas kesehatan dengan jenjang lebih rendah di bawahnya. Luas lahan yang dialokasikan yaitu sekitar 17,85 hektar dan berlokasi di Kecamatan Jebres dan Banjarsari. Yang ke-11 yaitu kawasan militer. Untuk kawasan Hankam atau militer dialokasikan kurang lebih sekitar 5,89 hektar dengan alokasi masing-masing seluas 3,21 hektar di Kecamatan Laweyan dan seluas 2,68 hektar di Kecamatan Banjarsari.
Demikian itu untuk pembagian kawasan budidaya yang bisa dilihat persentase dari penggunaan lahan ya di Kota Surakarta adalah seperti ini. Dari sini bisa terlihat ini sesuai data dari Bapeda dan BPS Kota Surakarta tahun 2018. Dari sini terlihat bahwa untuk ruang terbuka hijaunya sangat kecil ya. Di sini ada taman kota 0,27%, di sini lapangan olahraga bisa diartikan juga sebagai RTH cuma 1,36%, untuk kuburan 1,56% ya. Terutama adalah ini yang nanti pemasok di ruang terbuka hijau. Walaupun nanti misal di perusahaan, di perumahan seperti ini juga ada, cuma untuk yang secara fasilitas yang ada yang terlihat memang itu diartikan sebagai RTH adalah itu tadi ada kuburan, lapangan olahraga dan taman kota di sini nih. Kemudian bagaimana implementasi ruang terbuka hijau di Kota Surakarta? Seperti yang di judul tadi saya sampaikan bahwa saya akan membahas tentang kasus ruang terbuka hijau. Oke. Ruang terbuka hijau ini memiliki fungsi yang sangat penting untuk memenuhi ketersediaan air tanah atau air bersih, fungsi resapan ya di sini, serta dalam menyediakan udara yang bersih. Pastinya dia akan menghisap gas CO2 ya. Sesuai dengan RT RW Kota Surakarta, merencanakan bahwa RTH private sebesar 10% dan RTH publik yaitu sebesar 20% dari luas seluruh kota. Hal ini juga selaras dengan yang diisyaratkan di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, serta Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan. Akan tetapi, mulai dari tahun 2014 sampai sekarang, RTH di Kota Surakarta belum memenuhi persyaratan dan cenderung semakin berkurang. Menurut DLH Kota Surakarta, tahun 2014, kondisi existing RTH publik sebesar 12,74% dari luas Kota Surakarta. Angka tersebut menggambarkan bahwa ruang terbuka publik existing di Kota Surakarta masih di bawah dari rencana yang sudah ditentukan di RT RW Kota Surakarta, yaitu sebesar 20%. Ini data dari luas RTH existing Kota Surakarta hanya 12,744%. Seperti itu. Yang didominasi oleh di sini ada jalur hijau jalan yang paling besar, ya, didominasi oleh jalur hijau jalan yang paling besar. Kemudian ada taman kota, lapangan, TPU, kemudian sempadan sungai, taman balai sungai, kemudian taman bekas TPS, hutan kota, dan juga tanah kosong yang diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau. Pada tahun 2017, jumlah ruang terbuka hijau di Kota Surakarta semakin berkurang, yaitu menjadi 9,72%, yang semula 12, sekian menjadi 9,72%. Hal ini karena Pemkot Solo kehilangan RTH yang berupa tempat pemakaman umum, yang luasnya yaitu 53,01 hektar, yang terdiri dari TPU Pracimoloyo dan TPU Daksinoloyo, yang ternyata kedua TPU ini masuk di area Kabupaten Sukoharjo, sehingga mau tidak mau Pemkot Solo harus melepaskan dua TPU ini dari wilayahnya, karena ternyata tidak masuk dalam perhitungan untuk RTH-nya, seperti itu. Kemudian pada tahun 2018 juga luasan RTH dari lapangan olahraga berkurang 2,6 hektar. Selain itu, luas hutan kota di Kota Bengawan ini juga susut sebesar 4,79 hektar. Upaya penambahan ruang terbuka hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Surakarta atau Solo baru terlihat pada tahun 2019, yaitu berupa penambahan taman kota. Luas taman kota bertambah sebesar 0,89 hektar dari semula 8,77 hektar menjadi 9,66 hektar. Jumlah RTH Kota Solo diprediksi akan berkurang lagi, mengingat pada awal 2020 dan sekarang ini sudah memang terbukti ya, bahwa ada pemindahan sebanyak 377 batang pohon di sepanjang jalan yang berdampak akibat pembangunan jalan layang atau flyover di Purwosari. Seperti itu. Otomatis semakin berkurang lagi RTH di Kota Surakarta. Seperti itu.
akan tetapi selama ini bukan berarti Pemkot Solo juga diam saja dengan kondisi RTH-nya yang kurang dari yang direncanakan. Ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Pemkot Solo. Yang pertama adalah ketersediaan anggaran. Jadi dalam setiap tahun anggarannya selalu mengalokasikan dana untuk pengembangan RTH, gitu, untuk penambahan ataupun secara kualitas maupun kuantitas dari ruang terbuka hijau. Dari tabel terlihat bahwa ini dari tahun 2016 sudah ada alokasi anggaran sebesar ini, kemudian 2017 juga, 2018 pun juga. Hampir setiap tahun pasti ada anggaran untuk meningkatkan ruang terbuka hijau di pemerintah Kota Surakarta. Yang kedua yaitu adanya penghargaan dalam program penghijauan. Ini melibatkan industri, perdagangan maupun perumahan. Untuk industri ini dan perdagangan ini pelibatan ke Green City, kemudian mendapatkan piagam penghargaan dari wali kota jika memang keterlibatannya ini cukup besar, gitu ya. Kemudian untuk di perumahan adanya penghargaan dari wali kota, dan juga untuk di sekolah-sekolah yaitu adanya sekolah adiwiyata, yaitu yang mengedepankan lingkungan. Kemudian ada beberapa pelaksanaan program, yaitu misalnya di zona industri. Program RTH-nya yaitu pembangunan jalur hijau, kemudian perumahan ini pembangunan taman RT, pembangunan taman kelurahan. Sekarang kalau dilihat di Kota Surakarta, hampir setiap kelurahan pasti memiliki taman yang cukup luas dan bagus, seperti itu. Kemudian perdagangan dan jasa, yaitu pembangunan jalur hijau jalan, untuk perlindungan setempat, pembangunan jalur hijau sempadan sungai. Sekarang di Surakarta sudah banyak dilakukan untuk pada saat normalisasi sungai, bukan cuma untuk pengerukan saja, tapi di sepanjang aliran sungai di kiri kanannya juga sudah banyak dibangun taman-taman sepanjang sungai tersebut. Dan yang selanjutnya adalah ruang terbuka, yaitu dengan pembangunan taman kota. Dengan semakin terbatas lahan untuk RTH, terbatas karena sekarang ini pasti dari zona pemukiman butuh lahan yang lebih luas juga, dan di Surakarta juga banyak berkembang hotel, kemudian mal-mal seperti itu, sehingga mengurangi lahan juga untuk di Kota Surakarta. Maka pemerintah Kota Surakarta berusaha meningkatkan RTH secara kuantitatif dan kualitatif, yaitu yang pertama dengan merapatkan jarak vegetasi pada taman kota. Jadi semula mungkin jarak tanamannya agak jauh, sekarang mungkin agak diperlapat, ya, sehingga memiliki kualitas dalam membersihkan udara perkotaan dari pengaruh gas CO2 seperti itu. Kemudian pengembangan vertical garden pada gedung bertingkat, ini sudah marak, hotel-hotel juga sudah banyak mengembangkan vertical garden ini. Kemudian izin membuat bangunan atau IMB ini akan dikeluarkan dengan ketentuan menyediakan RTH yang bisa diresapi air. Seperti di depan tadi dijelaskan bahwa fungsi RTH bukan cuma untuk membersihkan udara, tapi juga sebagai resapan air. Jika tidak memungkinkan menambah tanaman, paling nggak bisa membuat sumur resapan seperti itu. Kemudian program penambahan RTH pada 2019 menyasar wilayah sempadan sungai seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga di sepanjang sungai di kiri kanannya banyak ruang terbuka hijau. Kemudian untuk wali kota juga mengeluarkan SK yang mengatur ada 3 hutan kota yang tidak boleh diubah fungsinya sampai 15 tahun ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan bagaimana RT/RW Kota Surakarta dan mungkin secuil penerapan dan ataupun kasus yang ada di Kota Surakarta hubungannya dengan ruang terbuka hijau. Demikian, semoga memberikan manfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.